Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki yang akan prediksi pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022 yang akan mempertemukan Persela Lamongan yang akan menghadapi Madura United. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya, tentunya saya akan ditemani oleh rekan saya. Ini dia Bung Utai. Oke Mutai, gimana kabarnya Mutai? Alhamdulillah Mas Jaki. Oke, untuk pertandingan kali ini Mutai, Persela Lamongan yang akan menghadapi Madura United. Mutai, prediksinya untuk pertandingan nanti Mutai? Ya, tentunya ini pertandingan derby Jatim Mas Jaki yang sekali, selalu panas, terbilang cukup panas pertandingan derby Jatim kali ini. Tensinya yang selalu cukup tinggi Mas Mutai. Jaki. Apalagi kedua tim sama-sama menghuni papan tengah klasemen Mas Jaki ya, seperti itu. Persela Lamongan sekarang berada di posisi 13 klasemen dengan raihan poin 6. Sementara sang lawan Madura United berada 2 strip di atasnya, yaitu posisi 11 dengan raihan poin 7. Terpaut 1 poin menjadi berbedanya. Tentunya di pekan ke-7 ini, di awal seri kedua tim sama-sama ingin mengejar 3 poin penuh tentunya bagi tim. Oke, ingin merengkuh 3 poin maksimal untuk kedua tim ini Bung Utai. Tentunya untuk kedua tim ini tentunya tidak akan mudah Bung Utai, karena kedua tim ini pastinya akan ngotot untuk pertandingan kali ini Bung Utai. Kita tahu Bung Utai, di Persela Lamongan Bung Utai baru kedatangan pemain baru Bung Utai untuk seri kedua ini Bung Utai. Ya, Persela Lamongan berhasil mendatangkan salah satu pemain asing asal Afghanistan yaitu yang bernama Jabar Sarja, yang berposisi sebagai pemain tengah Mbak Jaki. Mungkin diakui seperti pemainnya mirip-mirip Gianjola Mbak Jaki, atau bisa jadi diduetkan dengan Gianjola seperti itu. Pengisi bisa juga multifungsi sebenarnya diakui oleh Coach Iwan, bahwa posisi Jabar Sarja ini bisa diposisikan sebagai pemain tengah ataupun second striker mungkin Mbak Jaki, sebagai second striker menemani Ivan Carlos di depan, sedikit di depan di Gianjola dan di belakang Ivan Carlos. Tentunya ini Jabar Sarja ini menjadi harapan bagi publik Persela Lamongan untuk mempertajam lini serang mereka tentunya. Karena sampai pekan ke-6 kemarin PR untuk Persela Lamongan adalah lini serang Persela Lamongan. Ya, lini serang Persela Lamongan dianggap penyerangannya terlalu monoton, mudah ditebak sama back lawan ataupun pertahanan lawan, karena bolanya terlalu tertuju kepada Ivan Carlos, otomatis mengandalkan Ivan Carlos, otomatis back lawan udah mengantisipasi masihnya seperti itu. Benar sekali. Terlihat juga ketika waktu pemain Persela Lamongan menghadapi waktu itu kalau nggak salah Persita Tangerang. Ketika Persela bermain dengan 11, sementara Persita dengan pemain 10 banyak seperti itu. Benar sekali Bung Utai. Mungkin dengan kedatangannya Sarja, Bung Utai akan lebih banyak variasi serangannya Bung Utai di lini serang Persela Lamongan Bung Utai. Ada opsi ada opsi lain dari pola penyerangan mereka, karena posisi Jabar Sarja ini bisa diposisikan sebagai second striker, ataupun bisa juga winger seperti itu, yang akan menjadi opsi lini serang mereka, cuma menemani Ivan Carlos ataupun Abioso di situ. Benar sekali Bung Utai. Oke, mungkin Ivan Sarja ini akan menjadi pelayan Ivan Carlos Bung Utai, untuk memberikan umpan-umpan yang matang kepada Ivan Carlos Bung Utai. Oke Bung Utai, untuk Madura United sendiri Bung Utai, untuk pertandingan melawan Persela Lamongan nanti Bung Utai. Ya, untuk Madura United sama Bang Jaki ya, sama-sama tentunya ingin mengejar 3 poin penuh di laga kali ini Bang Jaki. Apalagi mereka sekarang ini sebenarnya secara pemain dibilang cukup mewah Bang Jaki, dibilang cukup mumpuni. Namun posisinya ternyata di luar dugaan. Sampai masuk ke pekan ke-6 kemarin mereka hanya berada di posisi 11. Tentunya ini posisi yang tidak biasa bagi Madura, karena mereka terbiasa dengan minimal papan atas, hanya posisi 5 besar. Nah itu sekarang mereka di bawah 10 besar. Tentunya ini adalah PR bagi Coach Rahman Damarwan untuk mengangkat posisi Madura United ke papan atas klasemen. Kita tahu Bung Utai, di situ ada salah satu pemain Madura United Bung Utai, Ronaldo Kuate yang dipanggil oleh timnas usia 23 Bung Utai. Ya, Ronaldo Kuate dipastikan absen untuk memperkuat Madura United karena mengikuti panggilan timnas untuk timnas U23. Namun walaupun itu tentunya tidak masalah Bang Jaki ya, karena
di kubu Madura United banyak sekali opsi ataupun banyak sekali pemain-pemain pelapis yang bisa mengisi posisi Ronaldo Kuate. Betul kita tahu di situ juga ada Bayu Gatra atau ada juga David Lali atau bisa juga Escobar banyak seperti itu yang bisa mengisi posisi Ronaldo Kuate ini. Iya, karena posisi Ronaldo Kuate ini banyak sekali Bung Utai. Ketika kemarin Bung Utai ketika menghadapi Persipura Jayapura Bung Utai, Madura United harus ditahan imbang Bung Utai ketika menghadapi Persipura Jayapura Bung Utai. Ya, kemarin Madura United pertandingan di pekan ke-6 kemarin Madura ditahan oleh Persipura Jayapura dengan skor akhir 2-2 waktu itu. Seperti itu. Tentunya sedikit demi sedikit lambat laun di depan mereka mulai menunjukkan tajinya duet antara Rafael Silva, Escobar ataupun David Lali ataupun di situ ada Jajak tentunya ya ada playmaker sang pelayan yaitu Hugo Gomez atau biasa disebut Jaja. Tentunya terus terasah kontribusi ataupun chemistry-nya, mudah-mudahan chemistry-nya mulai terlatih atau terasah seiring berjalannya pekan seperti itu karena sampai memasuki pekan ke-6 ini tentunya makin lama makin enak mainnya, makin padu ya seperti makin padu bekerja sama timnya. Menarik sekali Botai. Kita Botai, menurut kacamata saya Botai, ketika kemarin di pekan ke-6 ketika menghadapi Persipura Jayapura, Ronaldo Kuate diturunkan menjadi starter Botai, dan itu kurang pas kalau menurut saya Botai, karena Ronaldo Kuate ini sering melakukan kesalahan-kesalahan kecil, salah umpan dan banyak sekali Botai. Ya, tentunya itu karena mungkin Ronaldo Kuate bisa dibilang juga karena pemain junior, pemain junior atau bisa juga belum kadang masih ada dengan egonya sendiri, karena jiwa mudanya seperti itu. Namun sekarang dengan dipanggilnya Ronaldo Kuate membuktikan bahwa secara skill individu Ronaldo Kuate cukup mumpuni, benar sekali. Buktinya diririk oleh Sintayong benar sekali untuk sebagai lini depan timnas kita, timnas perbedaan dari kedua tim ini Bung Utai di pekan ke-6 kemarin Bung Utai, Persela Lamongan Bung Utai harus menahan kekalahan 3-0 dari Arema FC Bung Utai. Sementara Madura United ditahan imbang oleh Persipura Jayapura Bung Utai. Tentunya ini buat Persela Lamongan Bung Utai akan Bung Utai ingin kembali ke performa terbaiknya Bung Utai. Ingin bangkit dari keterpurukannya Bajaki seperti itu. Karena secara permainan Bajaki kemarin Persela Lamongan di luar dugaan harus dibantai oleh Arema FC dan secara menunjukkan permainan Arema FC pun cukup bagus. Mungkin ketiban sial itu dia Bung Utai. Seolah-olah pemain Persela Lamongan tidak siap ketika mereka menghadapi lini serang, lini depan, ketajaman lini depan Arema FC, seolah-olah nervous Bajaki. Terlihat di pekan ke-6 kemarin saya amati lini belakang mereka seolah-olah langsung khawatir ataupun nervous Bajaki. Konsentrasinya langsung buyar, takut ataupun nervous ketika berhadapan dengan, apalagi dengan langsung berhadapan dengan Portes Bajaki seperti itu. Disitulah Portes menunjukkan ketajamannya seperti itu. Maka disitulah mulailah langsung longgarnya lini pertahanan mereka. Nah itu jangan sampai terjadi nanti ketika mereka menghadapi Madura United. Jangan sampai kesalahan ataupun demam panggung, ataupun nervous ketika menghadapi lini depan lawan. Jangan sampai ada istilahnya demam panggung ataupun kesalahan dropping yang menimbulkan nantinya kesalahan kecil, mudah-mudahan akhirnya menjadikan gol. Konsentrasi itu Bung Utai, kata Bung Utai, konsentrasi 90 menit Bung Utai ya. Tentunya Bajaki seperti itu, karena nanti ketika udah ada gol 1 apalagi ada gol akan menurun mentalnya. Itu yang harus terusnya dijaga oleh tim pelatih ataupun pemain itu sendiri Bajaki. Oke, menarik sekali Bung Utai, pertandingan antara Persela Lamongan yang akan menghadapi Madura United. Prediksi formasi untuk kedua tim ini Bung Utai. Untuk formasi Bajaki, Persela Lamongan kemungkinan besar akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Di posisi keempat ada Raffi Mursalim, sementara duet center back antara Demerson dan Jainuri. Di duet back sayap di situ ada Nasir dan Birul Waidan. Di lini tengah ada dua gelandang yaitu Bustomi dan Gianjola. Sementara di gelandang serangnya di situ ada Arianto Abioso, Mari Krisardi Bajaki, dan sementara ada pemain baru yaitu Jabar Sarja sedikit di belakang dari Ivan Carlos Bajaki. Sementara untuk Madura United Bajaki kemungkinan besar akan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Emrido, sementara duet center back antara Fahrudin dan Jamerson.
Sementara back sayapnya di situ ada Novan Setiawan dan Dodi Alepan. Di tengah mereka mengandalkan kepada Jingsung, Hugo Gomez, dan Slamet Uducasyo. Di depan mereka mengandalkan kepada David Lali, Bayu Gatra, dan Rafael Silva. Oke, itu dia prediksi formasi Persi Wangkong TV. Oke, Bung Tai, jalannya pertandingan nanti, Bung Tai, tentunya akan ngotot untuk kedua tim ini, Bung Tai. Akan jual beli serangan akan terjadi di pertandingan nanti, Bung Tai. Ya, tentunya Bajaki, terutama bagi Madura United yang akan langsung menekan dan menekan permainan Persela, karena kita tahu Persela Lamongan selama ini ketika ditangani oleh Coach Iwan mengandalkan formasi ataupun compact defense, bertahan bersama dan melalui serangan melalui counter attack yang cukup cepat, yaitu mengandalkan kecepatan pemain mereka, yaitu terutama Ivan Carlos. Ya, sekarang dengan keberadaan Jabar saja, tentunya ada harapan mereka bisa menusuk dari lini tengah, Bajaki, dengan opsi mengadakan menjadi opsi lini serang mereka, yaitu dengan keberadaan Jabar saja bisa menusuk ataupun melalui wing seperti itu. Kemudian karena kebanyakan serangan dari Persela Lamongan itu datang dari Abioso lalu mengoper kepada Ivan Carlos, Bung Tai. Ataupun yang di sebelahnya itu ada Malik, Bung Tai. Tentunya Bajaki menyisir dari sisi kiri ataupun sisi kanan, Bung Tai. Tidak adanya variasi dari lini tengah, Bung Tai. Ya, dengan kehadiran Jabar saja tentunya akan menjadi opsi ataupun kebingungan sehingga memecah perhatian dari pertahanan lawan, karena mereka harus menjaga antara Ivan Carlos ataupun Jabar saja ataupun membagi dengan Gianjola yang secara skill sangat-sangat terlihat sekali cukup dominan di Persela Lamongan, apalagi tentunya dengan kehadiran Jabar saja ini semoga menjadi duet yang sangat padu. Sangat padu itu yang diharapkan oleh Iwan Setiawan tentunya bagi publik Persela Lamongan. Bagi publik Persela Lamongan, Bung Tai, dari Madura United sendiri, Bung Tai, tentunya ini yang harus diwaspadai adalah Jajak, Bung Tai, ini Hugo Gomez, Bung Tai, karena pergerakannya, Bung Tai, selalu merepotkan back lawan, Bung Tai. Ya, tentunya Bajaki, walaupun sampai saat ini dari segi posisi klasemen ataupun jumlah gol per Madura ini terbilang cukup sedikit, Bajaki, dan klasemen masih berada di papan tengah klasemen. Namun secara permainan Hugo Gomez ini ataupun Jaja ini sangat penampilannya sangat ciamik sekali, Bajaki. Umpan-umpannya maupun skill individunya sangat menawan sekali, Bajaki. Terlihat enak ditonton, Bajaki. Ketenangannya ketika bola ada di dia itu, ketenangannya itu tinggi sekali, PD-nya itu tinggi sekali, sangat membahayakan sekali, Bajaki. Walaupun yang menjadi PR tetap yaitu lini depan masih mandulnya sang goalgetter andalan yang menjadi harapan publik Madura, yaitu Rafael Silva yang sampai saat ini belum terbukti ketajamannya, masih terus diasah, masih terus, kayaknya harus ini dulu, Botai, ini dulu sama Wangkong TV, Botai, seperti Portes ketika dikritik oleh Wangkong TV langsung melesakan gol, Botai. Malah melakukan brace benar sekali, Botai. Kayaknya harus ini itu harus dikritik sama Wangkong TV. Mungkin belum menemukan finishing touch-nya, belum menemukan momentumnya. Begitupun dengan Escobar, itu juga Escobar, belum juga menemukan feeling touch-nya ataupun ketajamannya di kubu Madura United ini. Oke, belum menemukan performa terbaiknya, atau mungkin tidak adanya supply yang diinginkan oleh Rafael Silva ini, Bung Tai. Ya, secara supply udah cukup banyak, terlihat dari posisi shoot on goal, terlihat dari shoot akurasi, itulah yang menjadi bukti bahwa sebenarnya lini serang ataupun peluang penguasaan bola Madura ini cukup bagus, Bajaki. Namun emang yang menjadi gagal adalah finishing, Bajaki. Akurasinya seperti yang harus terus diasah, Bajaki. Oke, mungkin dari segi peluang mungkin untuk Rafael Silva ini udah banyak, mungkin cukup banyak, Bajaki. Cukup banyak, mungkin Dewi Fortuna apakah belum menaungi? Bisa jadi juga belum dapatnya momentum. Ketika udah mendapatkan momentum cukup berbahaya, tentunya. Ketika kita tahu Portes ketika sudah mendapatkan momentum, sudah berada di performa terbaiknya, langsung menciptakan brace 2 gol untuk RMRC, Bung Tai. Patut kita tunggu. Tentunya sangat akan seru sekali, Bung Tai. Derby Jatim ini, Bung Tai, antara Persela Lamongan yang akan menghadapi Madura United.
prediksi skor untuk pertandingan nanti Bung Tai. Ya, untuk prediksi skor saya kali ini memprediksi Madura United akan mampu mengalahkan Persela Lamongan Bang Jaki dengan skor akhir cukup tipis yaitu 2-1 Bang Jaki. 2-1 ya, untuk kemenangan. 1-2 berarti untuk kemenangan Madura United. Untuk kemenangan Madura United itu dia prediksi Bung Tai. Bung Tai memprediksi dengan skor akhir 1-2 untuk kemenangan Madura United. Oke, gimana prediksi para pecinta sepak bola Indonesia? Prediksi para pecinta yang setia nongkrong di channel Wangkong TV, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga apabila kalian semua dengan channel Wangkong TV, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya biar kalian semua update video terbaru dari Wangkong TV. Oke, terima kasih, cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.